Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Adi Dewantoro beserta teman saya Gagarin Pramestapuri dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini kami akan menjelaskan materi hakikat manusia dalam Islam, yang terdiri dari 1. Pengertian, 2. Pembahasan, serta 3. Penutup. Untuk pengertian, hakikat manusia dalam Islam yaitu makhluk hidup yang tercipta oleh Allah dan manusia mempunyai banyak potensi untuk berkembang untuk menuju kesempurnaan dalam dunia dan akhiratnya. Jadi manusia tidak bisa hidup di dunia ini tanpa adanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep Islam tentang hakikat manusia dalam pendidikan agama Islam adalah: yang pertama, dibangun atas dasar kolbiyah dan aliyah yang menghasilkan manusia berintelektual dan berakhlak. Kedua, pendidikan Islam berupaya meningkatkan keahlian manusia secara maksimal seperti hard skill dan soft skill. Yang ketiga, PAI dijadikan sarana belajar untuk proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam. Jadi, kesimpulannya yaitu hakikat manusia dalam Islam yaitu suatu makhluk hidup berakal yang tercipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tujuan mengembangkan potensi yang ada hingga tercapainya kesempurnaan dunia dan akhirat. Kita masuk dalam topik pembahasan. Dimulai dari konsep pendidikan Islam tentang kehidupan. 1. Hakikat kehidupan menurut pendidikan Islam. Hakikat kehidupan menurut pandangan Islam pada kehidupan di dunia ini bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konsistensinya sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk paling mulia dan terhormat dari makhluk hidup yang lainnya. Manusia kita mempunyai akal pikiran, sedangkan hewan maupun tumbuhan tidak. Hal ini sesuai firman Allah dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 98 yang berbunyi: Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Selanjutnya, faktor yang terpenting menunjang dan sadar akan kehadirannya sebagai makhluk ciptaan Allah, yaitu dapat memahami syariat agama yang telah diwariskan di dunia. Jadi, di Islam itu sendiri yaitu kehidupan manusia harus dibekali oleh ilmu pengetahuan yang membawanya dari segala aspek kehidupan dan menghasilkan manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Namun, jika kita hanya mengetahui hakikat kehidupan tanpa memahami hal tersebut adalah hal yang mustahil. Oleh karena itu, perlu diselaraskan pandangan dan latar belakang yang sama. Selanjutnya ada prinsip dasar kehidupan menurut pendidikan Islam. Selain itu, manusia juga dibekali tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah juga kita artikan sebagai pemimpin. Pemimpin tentunya mempunyai tanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai kholiknya, faktor kemampuan manusia sendiri untuk memangku tanggung jawab yang diamankan kepadanya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Al-Ahzab ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amana qa'alas samawati wal ard
wal jibali falbayna ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha insan innahu kana zaluman jahul, yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Yang kedua, pendidikan sebagai kebutuhan manusia. Manusia memerlukan tatanan kehidupan dari pendidikan sebagai alat untuk norma agama, khususnya untuk memahami hakikat dan tujuan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia perlu petunjuk yang sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan adalah suatu keharusan untuk mengetahui hakikat kehidupan dari segala potensi yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor agama dan pendidikan adalah dua hal yang sama dalam menuntun manusia memahami arti hidup. Karena faktor agama dan pendidikan itu adalah hal yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nahl 16:78 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Yang ketiga yaitu faktor sosial budaya. Faktor ini meliputi seluruh aspek sosial dan berkaitan dengan alam sekitar. Agama sangat menghargai kebudayaan selagi tidak bertentangan dengan norma agama dan membebaskan manusia untuk berkreasi. Islam telah mengizinkan penggunaan kesenangan hidup agar mengetahui kemajuan dalam kedokteran, teknologi, dan industri. Keanekaragaman ini memerlukan kontrol sosial yang dilandasi dengan nilai kemanusiaan yang asasi dan tetap menjunjung tinggi agama sebagai sumber inspirasi dalam segala sikap dan pemikiran serta pola budaya dalam kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya adalah upaya mewujudkan keseimbangan hidup manusia. Yang poin A, kehidupan ukhrawi atau ubudiyah adalah aspek yang wajib diyakini setiap muslim, yakni di balik kenyataan di muka bumi terdapat suatu hal gaib dan menjadi rahasia Tuhan yang pasti ada di dalam Al-Quran, yaitu hari akhirat sebagai pembalasan terhadap segala yang pernah diperbuat di bumi. Di pembahasan ukhrawi ini mengedepankan segi ibadah yang harus dilakukan untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, didukung faktor kualitas dan ibadahnya. Jadi, aspek kehidupan bersifat ritual harus ditunjang aspek muamalah atau dunia. Bahkan, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini pada hakikatnya tiada lain kecuali mengabdi dan menyembah hanya kepadanya, sebagaimana yang ditegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salah satu firman-Nya, yaitu Quran surat Az-Zariyat 51-56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Bagi orang beriman, hidup bukan tujuan akhir, namun mencapai tujuan akhir yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan surganya. Berlomba-lomba untuk mendapat pahalanya, yaitu imbalannya adalah surga tentunya.
Selanjutnya adalah ibadah sebagai faktor keseimbangan hidup. Dalam pengertian secara Islam, kehidupan yaitu mencapai kebahagiaan di akhirat kelak. Kita di dunia ini hanya berlomba-lomba untuk mencari amal baik. Selanjutnya kita hidup di dunia akhirat. Dan tentunya dunia yang akan tinggal untuk alam yang kita tinggalkan untuk selama-lamanya. Manusia diperintahkan beribadah sebagai wujud penghambaan diri untuk Sang Pencipta dari konsekuensi kehidupan, sekaligus pernyataan tanda sujud dan terima kasih atas karunia dan nikmat yang telah diberikan. Siksa dan nikmat, pahala dan dosa menjadi patokan manusia dalam memilih alternatif tersebut yang ditentukan oleh aspek ibadah dari perilaku manusia itu tersendiri. Manusia harus yakin jika kehidupan di dunia ini pasti akan fana, dan yang kekal pasti adalah di akhirat nanti. Seperti halnya firman Allah dalam Quran surat Ar-Rahman 55:26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan yang kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. C. Pembinaan jasmaniah dan rohaniah manusia. Manusia tidak dapat hidup secara layak dalam meneliti perjalanan hidupnya tanpa keseimbangan jasmaniah dan rohaniah. Untuk mewujudkannya, hanya dapat melalui sistem pendidikan Islam. Banyak manusia yang punya segudang ilmu, agama, namun jasmaninya kurang, akhirnya tetap tak seimbang. Dengan pengertian, manusia harus sehat dalam segala hal yang merusak jiwa dan hati. Rata-rata manusia hanya meraih kebahagiaan dunia merupakan hal keliru dalam makna kebahagiaan, kehidupan, dan tujuan hidupnya. Pendidikan Islam merupakan tuntunan manusia hingga hari akhir agar tercapai keseimbangan dari bekal yang ia dapat di dunia. Maka dari itu, perlu pembinaan jasmaniah dan rohaniah untuk membentuk kepribadian serta keseimbangan yang dikehendaki. Terima kasih dari kelompok kami. Bila ada kesalahan maupun kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.